Menurut Al-Quran, ada dua manusia biasa. Tapi sangat istimewa ini dua manusia biasa itu. Di zaman Nabi Sulaiman, Tuhan sebut, alladzi indahu ilmun minal kitab. Jadi yang satu punya ilmun minal kitab. Tapi dengan ilmun minal kitab itu, dia bisa mendatangkan singgasana Balqis sekejap mata. Yang satu lagi, ini di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah disuruh bicara pada orang kafir itu dengan mengangkat Allah sebagai saksi dan indahu ilmul kitab. Bukan ilmun minal kitab sekarang, yang padanya ada ilmu keseluruhan Alkitab. Nah, siapa orang itu yang Allah anugerahkan kepadanya ilmul kitab? Bukan ilmun minal kitab, tapi ilmul kitab. Kalau ilmun minal kitab saja bisa mendatangkan singgasana Bilqis dalam sekejap mata, apalagi orang yang memiliki ilmul kitab. Dan menurut kitab-kitab tafsir yang saya sebutkan ini sumber-sumbernya, dari Al-Hafidh Abi Nu'aim Asy-Syafi'i dalam halaman 15, menurut kitab Yanabi'ul Mawaddah halaman 103 dari Al-Alama Al-Qunduzi Al-Hanafi, dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari, juz ke-9 halaman 336, dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran juz ke-1 halaman 13 yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i, disebutkan bahwa ketika turun ayat ini, yang dimaksud dengan waman indahu ilmul kitab adalah huwa Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika Rasulullah berhadapan dengan orang kafir yang tidak mau percaya kepadanya, yang mengatakan lasta mursalan, engkau bukan utusan, lalu Rasulullah berkata, cukuplah Allah dan dia, ini maksudnya Imam Ali yang mengetahui ilmul kitab, sebagai saksi antara aku dengan kalian. Saksinya ada dua saksi itu yang paling utama tentang kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan di antara makhluknya adalah Imam Ali. Dan Al-Quran menyebut Imam Ali sebagai indahu ilmul kitab, yang padanya adalah ilmu dari keseluruhan Alkitab. Saya tadi menyebutkan dalam bahasa Arabnya itu ditulis man. Man itu untuk satu orang. Man indahu ilmul kitab. Tapi kalau ada yang bawa terjemah Al-Quran Departemen Agama, dalam catatan kakinya disebutkan yang dimaksud dengan orang yang memiliki ilmu Alkitab adalah, katanya, pendeta-pendeta Kristen, para ulama-ulama Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Di situ ketika ia cerita alladzi indahu ilmul minal kitab, orang yang di zaman Nabi Sulaiman punya ilmu sebagian dari Alkitab, terjemah Departemen Agama menyebutkannya Asob bin Burhaya, dan tidak takut-takut itu menyebut Asob bin Burhaya. Tapi ketika kitab tafsir menyebutkan bahwa waman indahu ilmul kitab itu adalah Ali bin Abi Thalib, terjemah Departemen Agama buru-buru kasih catatan kaki para ulama Yahudi dan Nasoro yang masuk Islam. Banyak sekali penyelewengan dalam terjemahan Departemen Agama itu. Makanya saya takjub sama anak-anak muda yang kesana kemari berdakwah bahwa terjemahan Departemen Agama, dan yang tidak mengikuti dia dianggap kafir. Padahal terjemahan Departemen Agama itu juga rada kafir, karena dia sering mengubah-ubah terjemahan, terutama kalau itu berkenaan dengan Imam Ali. Misalnya di dalam surat At-Tahrim kepada Aisyah dan Hafsah yang menyakiti hati Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma. Sekiranya kamu bertaubat kepada Allah dan hati kamu sudah cenderung ke situ,
Wa in tazaharu alaih, dan jika kamu berdua bahu membahu menyakiti hati Nabi, Allah, Jibril, dan orang soleh di kalangan kaum mukminin, wasolihul mukminin, satu orang soleh. Kalau satu itu soleh bahasa Arabnya, kalau banyak solihin. Walaupun di Indonesia ada orang namanya solihin dan satu, tapi itu tidak mengubah makna. Dalam bahasa Arab, soleh itu satu orang soleh. Satu orang soleh. Kalau banyak, solehin. Tapi apa terjemahan Departemen Agama? Terjemahan Departemen Agama untuk ayat ini, dan kalau kamu bahu-membahu untuk menyakiti hati dia, maka Allah lah pelindungnya, dan Jibril, dan orang-orang mukmin yang soleh. Orang-orang mukmin yang soleh itu bahasa Arabnya al-mu'minin as-solehin. Gak usah belajar bahasa Arab sampai tingkat advance. Masuk madrasah aja. Itu akan segera tahu bedanya solih dengan solehin, mukmin dengan mukminin, kafir dengan kafirin, muslim dengan muslimin. Saya kira malah tidak usah belajar bahasa Arab, udah jadi bahasa Indonesia juga. Ana muslim, saya muslim. Antum muslimun, kamu muslim. Jadi, tapi Departemen Agama dengan sengaja mengubah itu. Mengapa? Dan saya yakin penerjemah Departemen Agama semua ngerti bahasa Arab. Semua. Tidak mungkin diangkat jadi penerjemah Quran kalau tidak ngerti bahasa Arab. Pasti ngerti. Kenapa solih yang seharusnya satu orang, jadi harusnya diterjemahkan Allah, Jibril, dan seorang solih di kalangan kaum mukminin akan membela dia, akan membela Rasulullah. Itu karena kitab-kitab tafsir menjelaskan bahwa solihul mukminin itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi yang akan membela Rasulullah adalah Allah, Jibril, dan Ali bin Abi Thalib. Orang yang paling solih dari kalangan kaum mukminin, solihul mukminin. Itu ayatnya sudah sangat jelas, solihul mukminin, tapi tiba-tiba diterjemahkan jadi dalam bentuk plural, orang-orang mukmin yang soleh. Saya ingin sekali menulis buku kritik terhadap terjemahan Departemen Agama. Satu buku aja. Satu, saya yakin mungkin tidak akan dibeli orang karena mereka tidak tertarik. Yang kedua, saya takut ada fatwa majelis ulama yang menganggap tulisan saya sesat karena menunjukkan kekeliruan dari terjemahan Quran Departemen Agama. Yang akan diberitakan, Jalaluddin Rahmat mengkritik keaslian Al-Quran. Gitu. Pasti.